Sebagai pemilik WRX Wagon nih ngeliat yang layback gimana Om? Laybacknya rebahan ya? Rebahan. Ini warnanya keren ya. Oh malah suka Om? Suka warnanya. Halo teman-teman, selamat datang di Autonet Max. Masih sama gue Grady di Japan Mobility Show 2023. Tepatnya masih di booth Subaru juga. Jadi selain memajang mobil konsep, Subaru juga majang ini nih. Ini adalah Subaru Levorg Layback. Yang menurut gue ini menarik banget untuk kita bahas. Yuk, sekarang kita lanjut. Oke teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu sama Subaru Levorg. Ya mungkin kalian tahu Subaru WRX Wagon yang dijual di Indonesia. Kalau untuk pasar Jepang mereka itu namanya Subaru Levorg. Nah, dan seperti Subaru-Subaru yang lainnya ya, Subaru itu memang sering meng-crossoverkan mobil-mobilnya. Kayak misalkan Subaru Crosstrek itu sebenarnya versi crossover dari Subaru Impreza yang hatchback. Terus juga ada Subaru Outback, itu adalah versi crossover dari Subaru Legacy. Nah, sama halnya dengan Subaru Levorg Layback ini, yang dikasih nama Layback ini yang artinya sebenarnya Layback tuh rebahan ya. Tapi Layback ini untuk konteksnya si Subaru Levorg ini jadi versi crossover dari Subaru WRX Wagon. Oke, sekarang kita lihat detailnya apa perbedaan WRX Wagon atau Levorg dengan yang versi Layback ini. Yuk, sekarang kita lihat. Bagian depannya ini, dia tuh sebenarnya masih mirip sih sama Subaru WRX Wagon yang biasa atau Levorg yang biasa. Cuman grillnya dia pakai grill yang model baru, dia lebih kelihatan rugged, lebih kelihatan macho gitu. Dan di bagian sini ya, elemen di sini kalau misalkan yang WRX Wagon biasa itu kan kelihatan sporty banget, nekuk-nekuk. Kalau di sini dia lebih simple, lebih polos, tapi di sini dia ada DRL yang bentuknya vertikal gitu ya. Kelihatan lebih macho lagi sih kayak gitu. Di sini juga untuk grillnya dia ada aksen chrome, tapi ini chrome-nya chrome yang brush gitu. Jadi nggak yang kinclong bikin silau gimana, ini keren, kelihatan lebih elegan. Terus bagian bawahnya juga dia ada cladding plastik yang bertekstur gitu. Jadi ini kayak ada kasar-kasarnya dan ini kelihatan lebih elegan sih. Di sekelilingnya ya, untuk yang versi Levorg Layback ini dia ada cladding plastiknya. Dan di bagian kap mesinnya sendiri dia masih ada nih elemen hood scoop-nya yang gede gitu ya. Khas banget nih dari Subaru Levorg atau WRX Wagon. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, dia secara dimensi itu sedikit lebih gede daripada WRX Wagon yang biasa. Untuk panjangnya lebih panjang 1,5 cm, terus lebarnya lebih lebar 2,5 cm, dan tingginya itu nambah 7 cm. Ya, itu karena memang dia ground clearance-nya beda sama yang WRX Wagon biasa. Dia ini nambah 5,5 cm untuk ground clearance-nya jadi 200 mm ya. Nah, terus juga untuk di sini kelihatan banget ini cladding plastiknya dia lebih gede. Jadi lebih kelihatan crossover-nya, tapi meskipun begitu dia nggak ada roof rail-nya di bagian atas ya. Ada sih kuncian buat nambahin roof rail-nya, tapi kayak gini aja kayaknya udah kelihatan bagus gitu. Kayaknya lucu gitu ya, nggak kelihatan botak. Keren sih. Dan untuk bagian velgnya, dia modelnya juga baru, ukuran bannya 225, 55, dan ini velgnya ring 18, pakai ban Falcon ZX gitu. Keempat rodanya dia udah pakai rem cakram ya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Secara siluet masih mirip banget ya sama WRX Wagon yang biasa atau Levorg yang biasa. Cuman di sini dia di bagian bumper, di bagian bawahnya ini dia ada aksen cladding plastik lagi. Dan di sininya dia ada lubang yang ini beneran tembus, bukan cuman aksen doang. Keren. Terus kayak lampu-lampu ini masih sama semua, ini masih bentuk C-shape-nya ya, khas dari Subaru. Terus ada logo symmetrical all-wheel drive, ini kayak wajib banget ada di mobil Subaru karena ini memang banyak juga ya mobil zaman sekarang ya sebenarnya menjual all-wheel drive tapi sistemnya nggak secanggih all-wheel drive-nya Subaru yang symmetrical gitu. Oke, kita buka bagian bagasinya, dia udah power back door, buka otomatis, dan ya seperti khas-khas mobil wagon ya, bagasinya gede buat bawa barang enak. Terus ini kita buka di bagian bawahnya, ini ada tempat buat naruh ban tapi di pameran ini dia nggak ada. Terus kursi belakangnya dia udah bisa lipat secara elektrik dengan menarik tuas di bagian sini. Langsung kelipat sendiri dan rata lantai. Jadi makin banyak lagi kapasitas bagasinya ya. Di bagian belakang sini juga dia dapat tray yang ini bisa ditarik. Nah, bisa ditarik dan bisa di retract juga. Dan ini bisa dicopotin juga ya. Oke, kita tekan. Untuk bagian bagasi seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Let's go. Oke, sekarang kita di dalamnya Subaru Levorg Layback. Jangan lupa ada Layback-nya. Secara overall, layout-nya ya, itu sama persis. Cuman yang paling beda itu ada di cluster instrumennya. Dia pakai layar ya, full dan berwarna. Ini keren juga nih. Kita bisa pencet-pencet tombol di sini untuk ganti-ganti modenya.
Dan yang menariknya lagi itu, karena ini di Jepang ya, JDM ya, jadi backgroundnya tuh bisa satu full maps gitu. Meskipun kalau misalkan kayak di Jakarta gitu atau di Indonesia ya, kayaknya lebih fungsional maps-nya itu yang kayak pakai Google Maps. Kalau ini dia maps dari Subarunya gitu. Kalau di negara kayak Jepang kayak gini, maps bawaan mobilnya itu biasanya lebih update buat traffic, buat ya informasi-informasi yang lain tuh dia lebih update sebenarnya dibandingin sama Google Maps. Berbeda sama kalau di Indonesia ya. Nah, di sini ya bisa kita atur lah pilihan-pilihannya. Cuman sayangnya ya ini karena bahasa Jepang jadi kurang bisa kotak-katik gue. Ganti bahasanya pun gue nggak tahu caranya atau nggak bisa diganti ya. Tapi mobil ini kan punya sistem sensing yang banyak ya. Di sini ada indikator banyak banget tuh. Dan kita lihat ke bagian head unitnya. Head unitnya ini menariknya tuh dia memang bahasa Jepang semua ya. Tapi lucunya tuh di bagian sini nih. Kalau kita pencet. Tunggu sebentar. Bisa nonton TV dong. Ini ganti channelnya gimana ya? Ini tombol buat channel bukan? Wah, gue agak kurang ngerti guys bahasa Jepang. Tapi intinya dia bisa nonton TV. Ya itu buat zaman dulu itu fitur gimmick yang paling mantep ya. Head unit bisa nonton TV gitu. Kayaknya sekarang udah nggak ada kayaknya ya head unit yang bisa nonton TV ya. Dia masih bisa. Dan untuk pengaturan AC-nya juga dia udah digital ya, sama kayak yang di WRX-Wagen yang di Indonesia juga dia kayak gini nih. Satu lagi yang gue lupa. Dan di bagian atas sini dia ada sunroof-nya. Ini ada sunroof-nya. Oh, tapi dia nggak bisa diaktifasi nih karena dia kontaknya belum on. Ya, kalau yang WRX-Wagen kan nggak ada ya. Kalau yang di Jepang sini Levork-nya dia ada. Oke, sisanya sih dari ergonomi, terus akomodasi, bagian belakang itu sama semua kayak WRX-Wagen yang ada di Indonesia. Bagian interiornya gitu aja, yuk kita lihat lagi bagian luarnya. Oke, sekarang kita bahas bagian mesinnya aja. Oke, mesinnya ini dia kodenya CB18 1800 cc turbo 4 silinder boxer ya khasnya Subaru gitu dengan tenaga 177 PS dan torsi 300 Nm. Jadi mesinnya itu beda ya sama WRX-Wagen yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu dia pakai mesin yang B24F ya kalau gue nggak salah. Jadi 2400 cc. Jadi tenaganya tuh kalau di Indonesia lebih gede, torsi juga jauh lebih gede. Kalau ini dia ya ada Om Mobi. Om gimana Om? Apa? Lu kan sebagai pemilik WRX-Wagen nih ngeliat yang layback gimana Om? Just layback aja yang buatin. Laybacknya rebahan ya? Rebahan. Jadi ini Levork yang rebahan. Levork yang rebahan gitu. Tapi L-nya jangan ganti P. Jadi P. Oh iya, nanti jadi kayak balas dendam gitu. Payback. Ini warnanya keren ya? Oh malah suka Om? Suka warnanya. Oh ini warna barunya nih. Khusus di sini doang kayaknya ya? Iya. Enggak lagi kepikiran gini loh. Ini beli moncongnya aja. Ganti moncongnya. Face swap. Tukar ya, di facelift sendiri ya? Face off ya. Keren kan? Keren. Oke. Ini pasti turbo nih. Iya turbo, tapi mesinnya sama. beda Om, 1800 cc yang ini. Oh, bukan 2,5. Iya, bukan 24 kan. Nah, ini dia 1800 cc sama-sama turbo dan tenaganya jadi lebih kecil daripada yang Om punya. Lebih irit yang pasti. Lebih irit. 1:16 sih klaimnya sih. Punya gue boros banget lagi. Seimbang sama performa lah. Iya, performance. Review. Ya review lagi. Oke teman-teman, jadi bagian itu bagian itu. Oh yang di rumah ada ya? Kita potong sendiri. Potong sendiri. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya untuk bagian ruang mesinnya. Oh iya, untuk harganya Subaru Levork Layback ini di Jepang harganya itu 4,6 juta yen. Jadi kalau kita convert ke rupiah itu sekitar 490 jutaan. Nah, gimana menurut kalian? Sampai sekarang ini memang dia belum ada kabarnya bakal masuk ke Indonesia atau enggak. Tapi kalau menurut gue sih ini cukup potensial ya, karena memang pasar-pasar crossover itu di Indonesia kayaknya lagi naik-naiknya gitu. Orang lagi banyak yang suka kayak gitu. Nah, jadi ini juga cocok buat kalian yang pengen WRX-Wagen gitu, tapi kayaknya terlalu sporty dan kurang praktis gitu ya, menurut kalian. Nah, ini dia. Ini jadi versi lebih praktisnya dari Subaru WRX-Wagen kayak gitu. Oke, gue Grady dan melaporkan langsung dari Japan Mobility Show 2023. Jangan lupa makan, sampai ketemu kapan-kapan.